Shalom saudara, mari kita akan mulai prayer, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas sepanjang hari ini Tuhan telah mempertemukan kami di dalam ibadah prayer meskipun online. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu dan berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku, karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Ku tahu Tuhan, pimpin-Mu dan berjalan denganku. Haleluya. Karena Engkau besertaku. Sekarang ku berjalan, kami perlu Tuhan. Ku tahu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, haleluya. Katakan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, memimpin jalan kami, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami haleluya, Engkau yang menemukan setiap kami. Sembah Dia. Haleluya.
Haleluya. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Katakan, kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dalam hidupku, sebab rancang indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam setiap hari kami bersyukur. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sujud di hadapan tahta suci-Mu, tahta kasih karunia untuk mendapat sebuah pewahyuan dari Tuhan, bahwa kami seperti firman-Mu berkata bahwa manusia itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Sampaikan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Sedang kita yang percaya diberkati, sama-sama berkata amin. Sekali lagi katakan amin. Shalom. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Hari ini judul kita adalah jangan sok tahu. Buka bersama di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Karena hanya 3 ayat, kita akan membaca secara bersama-sama. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala-kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyala iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika kita membahas tema kita pada hari ini adalah suatu tema yang sangat sulit. Jangan sok tahu. Kalau dalam istilah anak muda, istilahnya adalah jangan sotoy. Ada lucu, tapi faktanya bahwa Petrus ini sangat mirip dengan apa yang kita rasakan, kita lakukan, dan kita terapkan dalam hidup kita, yaitu sok tahu. Dia berkata bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, bla bla dan seterusnya. Ayat 2 berkata, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Terus adalah memikirkan hal-hal pikiran duniawi, bukan pikiran Kristus. Dalam Matius pasal 16 ayat 22, dia bilang apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu
hal itu sekali-kali gak akan nimpa engkau. Datangnya kayak rohani, kayak mau membela Yesus, kayak mau menghalang-halangi Yesus agar dia nggak mati, agar dia tetap sama murid-muridnya. Kelihatannya kayak rohani, tetapi Yesus berkata apa? Engkau suatu batu sandungan. Kalau kita gas, kalau kita mengetahui arti nama Petrus itu adalah batu sandungan. Jadi gak heran Yesus berkata, enyahlah engkau suatu batu sandungan. Dan yang kedua, Petrus adalah hidup yang berfokus pada kematian. Dia bilang pas Yesus bilang pas gurunya bilang mau pergi gitu ya, mau mati di Yerusalem untuk membebaskan, menanggung banyak penderitaan dari para pihak tua-tua dan ahli-ahli Taurat, dan bakal bangkit lagi pada hari yang ketiga. Petrus bilang, guru, hal itu gak akan terjadi. Sekali-kali gak akan pernah terjadi. Kelihatannya rohani, kelihatannya spiritual banget. Padahal enggak. Dia sebetulnya menghalangi keselamatan. Dan di sini maka Yesus berpaling dan berkata, kepada Petrus, enyahlah iblis, begone Satan. Dia bilang apa? Begone Satan, pergilah iblis, enyahlah, sebab engkau memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh manusia dan bukan hal-hal yang dipikirkan oleh Allah. Dan yang ketiga, apa yang Petrus pikirkan adalah dia tidak berfokus pada kebangkitan Kristus. Jelas Yesus berkata, mati lalu dibangkitkan pada hari ketiga. Ada 3 hal yang Yesus katakan. Yang pertama adalah menanggung banyak penderitaan. Yang kedua adalah dibunuh. Ini adalah fokus Petrus. Jelas Yesus berkata yang ketiga, bangkit. Itu yang kita namakan adalah Paskah. Petrus di sini sama seperti kita yang nggak fokus pada kebangkitan Kristus. Sama seperti kita yang hari-hari ini fokus pada masalah. Sama dengan kita yang hari-hari ini yang dipikirin adalah masalah keuangan, finansial, masalah ini, masalah itu, macam-macam. Ketika dia ada solusi dari Yesus, ada solusi setelah kematian, yaitu kebangkitan. Yang diinginkan Yesus dari Petrus adalah yang pertama, kita melihat bahwa fokus pada kebangkitan. Ya.
fokus bukan hanya kepada kematian Yesus. Ketika Yesus mati, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Dan ketika Yesus mati, dia berkata kepada Maria, jangan tangis ya kau. Kenapa? Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu yang kita namakan dengan apa? Ada satu kepanjangan dari Paskah yang sangat unik. Paskah, pasti aku hidup, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Apa? Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, lebih semuanya. Buat yang kedua, satu, hidup dengan Allah, hidup dengan pikiran. Yang Yesus mau dari Petrus yang pertama bukan fokus bukan hanya kepada kematian, hidup. Dan yang kedua adalah hidup dengan pikiran Allah. God's mind, pikirannya Allah, bukan dengan pikiran Petrus itu sendiri. Kenapa? Kalau dengan pikiran manusia gak akan bisa. Kalau Petrus hidup dengan pikirannya, dengan kondisi dunia, gak akan bisa. Kalau engkau masih hidup dengan kata dokter, vonis dokter belum tentu terjadi. Kalau hidup hanya menurut keadaan, maka keadaan bisa berubah. Tetapi dikatakan hidup dengan pikiran. Yesus berkata, "Because say that." Untuk menyatakan kemuliaan Allah, maka harus ada tindakan, yaitu hidup dengan pikiran. Yang terakhir adalah hidup yang tidak sadar. Saat kita hidup dengan pikiran Allah, saat kita hidup tidak tahu, saat kita fokus bukan hanya kepada apa yang mati dalam hidup kita, maka Yohanes 4 ayat 27 damai sejahtera, kita akan merasakan shalom. Harus bolak-balik ya karena mouse-nya kebedakan. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Hidup yang tidak so tahu, hidup yang mengenakan pikiran Kristus, kapanpun dan dimana. Halo. Hidup dengan pikiran Kristus artinya hidup yang tidak so tahu artinya apa? Hidup dengan pikiran Kristus di kapanpun dan hari ini banyak kasus yang beredar. Dunia bukan semakin baik, kebalikannya dunia semakin baik. Kalau kita hidup dengan keadaan, maka keadaan bisa berubah. Kalau kita hidup hanya dengan modal,
apapun yang terjadi, maka keadaan kita nggak gitu-gitu terus. Gak heran orang bilang apa, kok hidup gue gini terus. Ya karena dulunya mikir hidup gitu-gitu mulu. Dia berkata, become Satan berarti ada sesuatu hal yang setan lakukan dalam diri Petrus, yaitu apa? Fokusnya kepada kematian, fokusnya kepada hanya kepada kematian, masalah, problema, dan bukan fokus terhadap. Orang yang sok tahu apa? Tidak dapat kemuliaan. Janganlah kamu Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan yang sempurna. Jadi ketika kita hidup dengan pikiran Kristus, maka kita bisa merasakan hal yang sempurna yang kayak Kristus lakukan bagi kita. Serupa dengan dunia adalah menjadikan dunia telatan hidup dan bukan Kristus. Baca bersama-sama. Kamu memang hidup di dalam dunia, tapi bukan orang dunia. Sama-sama. Kamu hidup dalam dunia, tapi bukan orang dunia. Ini dikutip dari perkataan Yesus. Kamu memang hidup di dalam dunia, tapi dunia bukan tempat tinggalmu yang sebenarnya. Kamu memang hidup in this world, but you are not the people of the world. You are not istilahnya warga kerajaan dunia. Kamu bukan warga kerajaan, tapi kamu adalah warga kerajaan surga. Next. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang dunia, tetapi diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, sama-sama, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sekali lagi, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dikatakan apa? Jangan serupa dengan orang dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan pikiran. Di sini nggak ada akal budi. Kalau dalam bahasa aslinya bukan budi, tetapi akal budi. Tapi kalau di IMB ini berkata pikiran. Makanya pikiran, hati, dan kehendak itu berhubungan, beda-beda tipis. 11-12 kali sebenarnya gitu ya. Orang yang sok tahu dapat tidak bisa menjaga hatinya.
Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah dengan segala kewaspadaan. Kenapa jaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Versi lain, berkata versi lain FIH, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Next. Iya, menjaga hati sama dengan menjaga hidup. Hatimu baik, hidupmu. Ketika kita melihat apa yang membuat orang bisa sakit, karena versi lain lagi berkata itu adalah menimbulkan penyakit seperti kanker. Ada di kalau nggak salah. Versi sudah dibaca. Bisa menimbulkan kanker. Kenapa? Karena berkat ada kita berkata ini di Amsal, kalau kamu suka menggemakannya, kamu akan makan buah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Jadi coba kita lihat di berkata begini, ketiga, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Next. Yohanes 4 ayat 27. 1, 2, kita baca bergantian. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan yang seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kamu telah mendengar aku berkata, aku pergi dan akan datang kembali kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita karena aku berkata, aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku telah mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya bila mana hal itu terjadi, kamu dapat percaya. 30. Aku tidak akan membicarakan banyak hal lagi dengan kamu, karena penguasa dunia ini sedang datang, tetapi dia tidak berarti apapun bagiku. Namun supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan gak sama, bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kita gak bisa bilang sama orang, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Tapi kita bisa bilang ke diri kita, jangan biarkan hatiku gelisah dan takut. Sorry to say that. You can't say to people, you can't tell to people, don't be fear, don't be afraid. But
nggak bisa mengontrol. Tapi kita bisa bilang to our heart, don't be afraid, don't be fear, don't be afraid. Jangan takut, jangan takut. Kenapa? Lukas berkata, Lukas 1 ayat 30, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Next, orang yang sok tahu fokusnya bukanlah Yesus Kristus. Next, 1 Korintus 2 ayat 2 berkata sama-sama, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus, yaitu Dia yang disalibkan. Versi lain, yang cepat bacain aja. 1 Korintus 2 versi IMP. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Sorry to say that. Orang yang sok tahu pasti dia akan selalu fokus. Dia tidak akan fokus memandang Sang Kristus, tapi dia akan fokus memandang masalah. Apa yang hari ini menjadi masalah? Ketika kita memandang kepada salib, maka kuasa salib yang sempurna memulihkan kita. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yesus Kristus, yaitu Dia yang bisa. Hari ini, siapapun kamu, fokus kepada salib. Jangan jadi orang yang sok tahu. Apa yang membuat Petrus tidak dapat memandang tubuhnya adalah karena dia sok tahu. Apa yang membuat Ayub susah untuk mengalami pemulihan karena dia sok tahu. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang memberi adalah Tuhan, tetapi yang mengambil semua adalah kalaupun Tuhan mengambil apapun dalam hidupmu, bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan kejam, bukan berarti Tuhan pelit, tetapi Dia akan menggantikannya 1.000, 100.000 kali lipat, berlipat-lipat. Kalau Tuhan memulihkan hidupmu, enggak akan sama dari sebelum engkau mengalami kejatuhan. Kalau sebelum mengalami pemulihan berada di titik ini dan turun di titik ini, enggak mungkin akan di sini lagi pemulihannya, tetapi akan naik di atasnya. Kita nyanyikan Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan. Gak selalu Tuhan jawab doaku, gak selalu Tuhan menjawab apa yang Tuhan harapkan. Dia jadikan semangat. Jangan Tuhan saja gak selalu Tuhan bilang iya, gak selalu Tuhan menjawab seperti yang kita inginkan, tapi waktunya selalu yang tepat pada waktunya. Katakan, katakan dari hatimu, tak selalu hari ini siapapun apapun yang terjadi,
kami adalah milik Elohim Allah itu sendiri. Kami diciptakan dengan tangan Allah yang kudus, yang mulia, yang sempurna. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah untuk bekerja yang mustahil, oleh karena percaya Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.